Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Fiolin Sinaputar. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Geografi dari kelas A. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memaparkan bagaimana cara membuat halaman dan daftar isi otomatis di Microsoft Word dan menggunakan aplikasi Mendeley untuk membuat daftar pustaka. Langsung saja kita mulai bagian yang pertama, yaitu cara membuat halaman otomatis. Caranya yaitu kita letakkan kursor di bagian ujung halaman yang akan kita buat halamannya, lalu kita buka, kita klik sisipkan, lalu karena bagian isi dan cover itu berbeda, maka kita bedakan formatnya. Untuk bagian cover, saya akan menggunakan format yang itu. Lalu kita okekan, kita kembali ke nomor halaman, kita klik bawah halaman. Nah, kalian bisa menggunakan format yang mana saja. Biasanya saya menggunakan format yang nomor 2. Lalu kita cek selanjutnya. Nah, karena bagian isi itu berbeda dengan bagian cover, maka kita bedakan format nomor halamannya juga. Di sini otomatis terbuat. Caranya yaitu kita klik sisipkan, kita klik nomor halaman, lalu kita pilih format yang baru, yaitu format yang ini. Kalau tadi kita menggunakan ini untuk bagian cover, maka kita gunakan yang ini untuk bagian isi. Lalu kita tekan, lalu kita kembali lagi ke nomor halaman, lalu kita klik bawah halaman, lalu saya akan menggunakan format bagian yang kedua. Nah, lalu kita cek kembali apakah sudah jadi halaman otomatisnya. Nah, sudah kita cek ternyata sudah. Lalu kita beralih ke cara pembuatan daftar isi otomatis di Microsoft Word. Saya akan menggunakan cara yang simpel, yaitu menggunakan bagian di beranda, yaitu gaya. Saya akan memisahkan bagian judul dan subjudul. Bagian yang pertama, karena ini merupakan judul, maka kita set dia ke judul yang pertama, lalu kita klik kanan, lalu perbaharui judul 1 agar sesuai pilihan. Kita beralih ke halaman selanjutnya, kata pengantar. Kata pengantar itu juga merupakan judul. Kita masukkan ke judul 1. Daftar isi juga kita buat ke judul 1. Identitas buku juga kita update ke judul 1. Bab 1 juga kita update ke judul 1. Nah, karena latar belakang 1.1, 1.2, 1.3 ini merupakan bagian dari subjudul, maka kita gunakan gaya yang lain. Karena gaya yang pertama sudah kita pakai, maka kita update dia ke heading 2. Caranya kita letakkan di kursor di sini, lalu kita klik kanan pada judul 2, lalu perbarui judul 2 sesuai pilihan. Kita lakukan hal yang sama pada bagian yang berikutnya. Nah, bab 2 ini kan merupakan judul juga, kita masukkan ke update ke judul 1. Selanjutnya, bab 3 juga merupakan judul 1. 3.1 dan 3.2 itu merupakan bagian dari subjudul, maka kita masukkan ke judul atau gaya yang belum terpakai. Karena judul 1 dan judul 2 sudah terpakai, maka kita update ke judul 3. Sama caranya, kita letakkan kursor, kita klik kanan, perbarui judul agar sesuai pilihan. Bagian terakhir yaitu bab 4. Bab 4 itu merupakan judul. Kita masukkan ke judul 1. Titik 1 itu merupakan bagian dari subjudul. Karena judul 1, judul 2, dan judul 3 sudah kita pakai, maka kita pakai judul 4. Kita perbaharui. Nah, kita lakukan hal yang sama.
Nah, daftar pustaka itu merupakan bagian dari judul juga, maka kita update ke judul 1. Lalu kita kembali ke di mana akan kita letakkan bagian daftar di situ. Kita letakkan kursor di sini, lalu kita pergi ke referensi, kita klik daftar isi, lalu kita klik daftar isi custom. Kita oke-kan. Jadi ini merupakan daftar isi dari suatu makalah yang kita buat. Kita geser ke atas. Tinggal dirapikan saja kalau halaman atau isinya bergeser. Nah, kita cek kembali, sudah rapi. Dan sudah memiliki halaman dan daftar isi. Oke. Bagian selanjutnya yaitu kita akan membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Caranya yaitu pertama-tama kalian harus mendownload dulu aplikasinya supaya kita memasukkan file yang akan kita cari daftar pustakanya. Pertama, kalian dapat akses internet, kalian cari di Google web untuk mendownload aplikasi Mendeley tersebut. Kita tunggu. Nah, langsung kita cari saja kita cari saja Mendeley. Nah, kita klik sini. Nah, sebelumnya kalian harus mendaftar dulu. Caranya kita download dulu aplikasinya, download Mendeley. Lalu kita lihat di sini Mendeley Desktop is still available. Terus kita klik learn more. Lalu kita klik download now. Nah, sampai di sini kalian harus download Mendeley Desktop for Windows. Karena saya sudah mendownload dan sudah mendaftar Mendeley, maka langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Sebentar, teman-teman. Nah, kita sudah masuk di aplikasi Mendeley-nya. Kita kembali dulu ke file yang akan kita cari daftar pustakanya. Nah, kalau kita ingin mencari daftar pustakanya, maka kita cari dulu atau kita tentukan dulu kita itu mendapat sumbernya itu dari mana. Kalau saya akan mencari daftar pustakanya itu yang dari jurnal, maka pertama-tama kita akan masuk ke Mendeley, lalu kita tambahkan file yang akan pertama-tama kalian harus sambungkan dulu. Pertama-tama sebelum itu kalian harus sambungkan dulu setelah install aplikasi Mendeley-nya ke Microsoft Word. Caranya kita klik Tools, lalu nanti di sini
Kalau kalian belum sambungkan, itu tandanya install Microsoft Word plugin. Lalu nanti kalian okekan saja. Lalu cek kembali ke Microsoft Word di bagian referensi apakah sudah tersambung dengan Mendeley. Kita lanjut ke aplikasi Mendeley. Kita tambahkan filenya, file yang akan kita cari daftar pustakanya. Di sini saya menggunakan jurnal saya yang ini. Open. Nah, ini merupakan jurnal yang akan saya cari daftar pustakanya. Oke, kita kembali ke daftar pustaka, ke file yang akan kita letakkan daftar pustakanya. Kita letakkan kursor di sini, lalu kita klik referensi, lalu kita klik insert citation, lalu kita go to Mendeley, lalu kita klik file yang akan kita cari daftar pustakanya. Lalu setelah itu kita klik Cite. Lalu selanjutnya kita klik Insert Bibliography. Nah, langsung jadi. Jadi kita hapus dulu. Itu merupakan cara bagaimana membuat daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai bagaimana cara membuat halaman otomatis, daftar isi otomatis, dan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih.